Oke lah, dua-dua tidak masuk akal, dibakar. Intinya itu azab Tuhan gitu ya kan. Datang dari langit, itu petir, Zeus datang bawa petir, terbakar gitu. Kita ada orang yang sambil menyelam minum air atau sengaja menyelam minum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Oke, ini kita mau bahas tentang yang lagi viral di Indonesia ini, yaitu tentang Kejaksaan Agung yang terbakar. Jadi ini terbakar atau dibakar. Nah, jadi sebelum kita memulai itu, bolehlah kawan-kawan di sini, sobat milenial semuanya itu subscribe, like dan komen, juga share, juga nyalakan lonceng agar dapat notifikasi dari video-video kita, agar kita bisa terus menampilkan video-video yang bermanfaat. Oke, ini kita mau bahas tentang Kejaksaan Agung yang terbakar ini ya. Ini saya sebenarnya males membahas ini. Kenapa kita tetap membahas ini? Karena ini salah satu, saya kira ya, saya nggak mungkin bisa salah atau bisa benar. Ini drama baru yang diciptakan atau drama baru yang ada di Indonesia. Kalau dikatakan diciptakan nanti terlalu berlebihan. Kita katakan drama baru yang ada di Indonesia. Kejaksaan Agung RI ini adalah tempat di mana seluruh berkas perkara ataupun seluruh data, database dan juga semua data-data kriminalitas ada di sini. Nah, ini kok bisa terbakar ini kan? Kemarin itu kita lihat itu bukan main-main apinya ini kan. Gedung sebesar itu semuanya habis terbakar. Nah dengan adanya kebakaran Kejaksaan Agung RI ini, apa sih yang ada di pikiran sobat milenial ini saat ini? Apakah kepikiran bahwasannya, oh ini dibakar, atau oh ini terbakar biasa karena listrik atau apa dan segala macam. Nah, apa sih sebenarnya kok bisa, saya pun masih bertanya-tanya nih, kenapa sih bisa terbakar? Gimana sih keamanan penjagaan fire security-nya ataupun pengamanan kebakarannya di Kejaksaan Agung? Kebetulan juga saya belum pernah ke sana, tetapi saya pernah baca-baca itu di artikel dan segala macam bahwasannya kalau gedung-gedung besar itu memang fire security itu memang sudah sudah baik, ataupun pengamanan dalam hal kebakaran itu sudah baik sebenarnya. Tapi kenapa Kejaksaan Agung ini bisa terbakar? Nah, gini, Kejaksaan Agung terbakar ini kan berkaitan dengan katanya. Ini kita ambil dua aspek dulu ya. Pertama itu aspek terbakar dan aspek dibakar. Oke, terbakar itu ya standar lah ya kan. Bahkan sekarang ini polisi masih sedang menyelidiki. Nah, tapi terbakar itu standar, misalnya korslet atau memang ada rokok atau apa ya, kita katakan ini korslet listrik lah. Oke, korslet listrik. Oke, ini rumah nih gede nih kan, rumah gede terus terbakar gitu ya, ada korslet listrik. Misalnya rumah saya ini nih, ruangan saya kebakar gitu, mungkin sekitar sini aja yang terbakar ya kan, terbakar gitu, sudah selesai gitu. Nah, tapi ini unik gitu loh, kalau memang terbakar kok bisa gedung sebesar itu ludes gitu, habis gitu. Oke, ini terbakar ya guys, kita bilang terbakar sobat milenial. Oke, kita jangan sujon dulu, ini terbakar, ingat terbakar. Yang kedua itu dibakar. Nah, ini dibakar ini gimana ya, dibakar, oke dibakar begini. Ada orang datang gitu bawa minyak lampu ataupun bawa bensin, Medan minyak lampu guys. Bawa bensin gitu kan, terus ngebakar gitu dengan berapa orang. Nggak masuk logika juga sih, gedung sebesar itu tiba-tiba ada orang datang bawa bensin. Iya, sulit juga ya gitu ya. Tapi ya oke lah, dua-duanya ini kita katakan bisa tidak masuk akal lah kalau gitu. Oke lah, dua-dua tidak masuk akal, dibakar. Intinya itu azab Tuhan gitu ya kan. Datang dari langit, itu petir, Zeus datang bawa petir, terbakar gitu. Kita itu aja lah udah sekarang kan, karena udah nggak bisa lagi ngomong apa-apa di negara ini. Saat kita berspekulasi bahwa ini sabotase ataupun dibakar,
Menko Polhukam kita Pak Mahfud MD bilang jangan berspekulasi. Oke Pak, siap gitu kan. Kita nggak berspekulasi Pak. Takut kita Pak di negara ini kalau berspekulasi ntar kena penjara Pak. Gitu. Nah ini oke, kalau gitu kita nggak berspekulasi. Gimana ya? Mungkin ada apa ya nggak bisa lagi kita ngomong ini. Terbakar tadi lucu kalau terlalu banyak begitu ya, terlalu gedung sebesar itu korslet luar biasa. Atau gitu gedungnya isinya per kamar gas semua bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi kalau kebakar semua gas semua gitu terbakar. Atau ada apa kayak gitu. Yang kedua dibakar itu, nah ini berarti dibakar ini perlu kecerdasan yang luar biasa dari sabotase orang-orang tertentu. Mungkin dengan menggunakan memang listrik atau menggunakan apa kayak kita nggak ngerti nih ilmu dari sabotase ini kan. Oke. Poinnya apa yang kita mau sampaikan? Saya nggak mau berspekulasi dibakar atau terbakar, terserah dari pemerintah mau ngomong apa gitu kan. Kita nggak peduli lagi. Ya saya peduli sih. Nggak peduli nanti kira nggak cintain KRI lagi kan. Oke, pedulilah. Tapi gini ya guys, sahabat milenial semuanya. Saya mengambil kesimpulan bahwa ini azab dari Allah Subhanahu Wa Taala udah. Jadi kalau dikatakan kemarin saya nonton ILC, Bang Boyamin itu mengatakan bahwasannya mobil yang kalau sering selingkuh itu bakalan sering tabrakan atau tabrakan gitu. Nah, saya sepakat dengan Boyamin bahwasannya gedung kejaksaan ini banyak perselingkuhan. Karyawannya selingkuh dengan apa gitu, seperti apa nggak tahu gitu. Pokoknya ada perselingkuhan gitu. Nah, berarti kan something wrong di Kejaksaan Agung. Saya lihat juga petinggi-petinggi kejaksaan nggak ada pusing, nggak ada apa ya, biasa-biasa aja semua. Apalagi ini berkaitan ada yang berspekulasi bahwasannya ini karena kasus Joko Chandra dan Jaksa Pinangki, Jiwasraya, mafia, bla bla bla, banyak kasus di situ dan habis semua. Katanya ada database, ada disimpan di drive dan segala macam. Whatever lah, itu terserah dari pemerintah. Sekali lagi kita nggak mau berspekulasi. Nah kalau sobat milenial tahu nih dibakar atau terbakar, silakanlah kasih komennya di bawah. Kalau terbakar kenapa? Kalau dibakar kenapa? Kalau azab Tuhan juga kenapa? Mana tahu ini cuma mimpi, ternyata kita hanya hidup di negeri dongeng. Kita ketika bangun bahwasannya Kejaksaan Agung itu berdiri lagi. Kan kita nggak tahu ya kan. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwasannya ini kesimpulan ya dari ocehan saya dari tadi yang nggak ada bergunanya. Saya mau mengatakan begini, terbakar atau tidak dibakar itu, atau dibakar itu Kejaksaan Agung, tetap kita harus berpikir positif bahwasannya apapun itu ada hikmahnya. Bahwasannya ketika kita mengatakan dibakar, tentu Allah punya rencana sendiri. Ketika terbakar pun Allah punya rencana sendiri. Tetapi kalau kita berbicara joroknya, kita berbicara kotornya dalam segi politik itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu ada orang yang sambil menyelam minum air atau sengaja menyelam minum air. Sambil menyelam minum air itu adalah menggunakan misalnya kebakaran dari Kejaksaan Agung ini digunakan nanti alat-alat politik. Bergembira para koruptor, hilang bukti-buktinya. Kalau dia sambil menyelam, ini baru namanya sabotase. Sabotase ya guys, sabotase. Cari sendiri sabotase itu apa artinya. Itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Dari tadi saya ngoceh juga nggak tahu ngomong apa ya gitu ya. Terserah dari sobat milenial mau berpendapat ini sabotase atau memang terbakar. Itu saja. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan juga nyalakan notifikasinya. Komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.